Oke, kita mulai. Jadi, determinan itu adalah bentuk operasi khusus pada matrik. Karena kita bicara matrik, pasti tidak akan bisa meninggalkan operasi ini, determinan, gitu ya. Karena determinan itu sebetulnya adalah penjumlahan setiap elemen matrik. Jadi, semua elemen di dalam matrik itu tuh pasti akan kena gitu. Akan diikut sertakan di dalam proses perkalian dan penjumlahan. Jadi, kita kalikan elemen-elemen matrik pada posisi tertentu lalu dijumlahkan gitu ya dengan perkalian posisi yang lain dengan simbol plus min plus gitu. Jadi kalau kita lihat definisinya sebetulnya begini. Determinan itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Karena ada posisi tertentu yang dia harus dijumlah atau pada posisi tertentu hasil perkalian itu dikurangi gitu. Makanya tandanya bisa plus, bisa min gitu ya. Tapi sebelum kita melihat perhitungannya, kita lihat dulu notasinya. Biasanya notasi dari determinan itu disingkat begini, det A itu artinya kita akan menghitung determinan dari matriks A atau boleh disimbolkan dengan dua garis tegak seperti ini. A diapit dua tanda garis tegak. Ini juga artinya kita menghitung determinan dari matriks. Ya. Lalu contoh determinan untuk matriks 2 kali 2. Nah, kenapa 2 kali 2? Karena syarat menghitung determinan hanya matriks yang bujur sangkar atau matriks persegi yang bisa dicari determinannya. Jadi ordo dan kolomnya jumlahnya sama, gitu ya. Yang paling kecil tentu 2 kali 2 ya. Jadi determinan matriks 2 kali 2 itu bisa kita hitung dengan rumus. Rumusnya cukup sederhana, tidak terlalu rumit. Misalnya, secara umum kita tuliskan matriks A itu elemennya A, B, C, D gitu ya. Maka determinannya adalah perkalian dari A dengan D, silang begini, lalu dikurangi dengan arah sebaliknya. Nah, di dalam matriks, arah dari kiri atas ke kanan bawah itu arah positif. Sebaliknya, kalau dari kanan atas di sini ke kiri bawah, itu berarti arah negatif, gitu ya. Nah, determinan itu begitu. Ini ada determinan. Jadi arah perkaliannya ke arah positif dia plus, nanti ditambah dengan arah negatif yang ke kiri atau dikurangi perkalian elemen yang dari kanan ke kiri, gitu. Jadi ini AD min BC, gitu ya. Ini khusus untuk matriks 2 kali 2. Sehingga kalau kita coba matriks beneran, yaitu matriks A itu isinya 1, 2, 3, 4, maka determinannya adalah 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Jadi 4 dikurangi 6. Sehingga determinan matriks ini itu besarnya adalah min 2. Gitu ya. Ini matriks determinan. Nah, untuk matriks yang lebih besar dari 3, nggak ada rumusnya. Tapi kita hari ini akan mempelajari beberapa metode atau cara gitu ya. Karena ini bukan rumus, tapi kita anggap itu sebagai metode untuk mencari determinan matriks apa namanya yang lebih besar dari 2. Jadi nanti bisa ordo 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nanti kalau kalian sudah mengenal semua cara itu, silahkan mau pilih yang mana untuk mencari determinan matriksnya. Gitu ya. Tapi hari ini kita kenalkan, sebetulnya secara garis besar ada 4 cara untuk menghitung determinan. Oke, nah beberapa metode, tapi di sini saya kelompokkan 9 sifat-sifatnya ya. Tapi sebetulnya metodenya hanya 4. Yang sifatnya 9. Yang pertama, yang paling gampang nih, ini sudah kita pelajari sejak SMP kalau nggak salah. Waktu di SMP kita juga dikenalkan matrik. Nah, determinannya dihitung dengan satu cara ini aja. Namanya metode Sarus. Nah, metode Sarus itu kalau di 2 kali 2, sebetulnya dia Sarus juga. 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 4 gitu. Nah, kalau matriknya kita gedekan nih, kita besarkan 3 kali 3, yang arah positif saya beri warna merah. Gitu ya. Nanti dikurangi arah biru. Yang arah positif itu adalah 1 kali 5 kali 9 ditambah masih plus 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali min 4 kali min 8. Sebetulnya begitu. Tapi untuk memudahkan, ketika kita punya matriks 3 kali 3 dan kita harus menghitung determinannya, maka kita boleh keluarkan 2 elemen
kolom. Jadi 2 kolom pertama nih, itu ditulis ulang sebelah kanannya kolom ketiga. Jadi yang saya beri warna merah itu ya, tanpa kurung, ditulis ulang aja. Ini hanya sebagai alat bantu menghitung determinan. Sehingga proses penghitungan determinan itu 1 kali 5 kali 9, 45, ditambah 2 kali 6 kali 7, 84, ditambah lagi 3 kali min 4 kali min 8, yaitu 96. Gitu. Lalu nanti dikurangi yang warna biru, arah biru nih. 3 kali 5 kali 7, 105. Lalu karena ini kuranginya sudah saya letakkan di luar kurung ya, maka yang di dalam kurung ditambah aja biasa. Jadi biru tambah biru gitu. Nah, minnya di luar. Berikutnya 1 kali 6 kali min 8. Jadi min 48. 1 kali 6 kali 8. Oh, ini harusnya min 48 nih. Sebentar. 3 kali 5 kali 7, 105, ditambah 1 kali 6 kali min 8, harusnya min 48, karena minnya sudah di sini ya. Kemudian ditambah lagi 2 kali min 4 kali 9, min 72. Nah, ini sebentar. Saya betulkan dulu ya. Karena minnya sudah di luar ini. 357, 105, kemudian 2 min 4, 9. Jadi berapa? 36 kali 2, 72. Tapi ini min sebetulnya. Lalu yang 48, 168 min. Gitu ya. Nah, kita hitung coba. Harusnya hasilnya 240 sih, betul. Yang di dalam kurung ini berarti, oh yang merah dulu ya. Saya hitung pakai kalkulator ya. Atau 84 kali 96 itu 180 ditambah 45 berarti 22 225. Ini 180 karena 4-nya nambah sini ditambah 225 ya. Lalu yang ini 105, saya hitung sebentar. 105 dikurangi 48 dikurangi 72. Hasilnya min 15. Nah, jadi 225 min 15. Jadinya 225 plus 15 ya, 240. Hasilnya betul 240, tapi saya cuma salah notasi tadi ya. Oke, nah berikutnya itu cara sarus, ini cara paling gampang. Dulu waktu SMP atau SMA itu yang sering kita pakai karena waktu itu hanya dikenalkan satu cara ini aja. Cuma kelemahannya ketika kita punya matriks semakin besar, ini nggak bisa gitu. Jadi agak kurang pas kalau pakai cara ini, terlalu lama karena angkanya terlalu banyak gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan kenali beberapa cara yang lain untuk menghitung determinan. Oke ya, kita lanjutkan. Metode berikutnya adalah Laplace. Kalau Laplace ini nanti kalau kalian sudah tahu, ini akan lebih mudah gitu dibandingkan Sarus. Jadi Laplace ini metodenya kita boleh milih baris sembarang atau kolom sembarang. Jadi cukup menghitung di baris tertentu atau kolom tertentu. Karena Laplace ini sebetulnya determinannya dihitung dengan cara mengekspansi kofaktornya sepanjang salah satu baris atau salah satu kolom gitu. Rumusnya gimana? Rumusnya ini. Jadi C itu adalah simbol kofaktor, lalu A itu elemen baris atau kolom yang kita pilih. Jadi misalnya baris ke-1 gitu ya, maka I1 berarti ini elemen baris 11, ini baris 12, elemen 13 dan seterusnya. Pokoknya semua elemen di baris ke-1 gitu. Kalau kita milih baris kedua ya berarti ini elemen baris kedua, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Tapi di kolom kedua gitu ya. Bisa juga kita menghitung sepanjang kolom tertentu. Jadi milih kolomnya. Itu sama. Cukup salah satu aja. Tuh, nanti kita akan ke sana. Nah, berarti di sini ada notasi baru nih, kofaktor. Gitu ya. Kalau elemen kan tinggal diambilkan dari elemennya nih.
elemen matrik, tapi kofaktor itu apa? Nah, kita pelajari dulu bagaimana cara mencari kofaktor matrik. Ya, oke. Jadi, berikutnya minor dan kofaktor. Pada matrik berukuran 3x3, jumlah elemennya kan 9 ya. Berarti nanti minornya ada 9, kofaktornya ada 9 gitu. Karena masing-masing elemen itu punya minor dan kofaktor. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat apakah minor itu? Minor adalah determinan dari submatrik, maksudnya matrik bagian dari sebuah matrik besar saat yang tersisa gitu ya, saat baris ke I kolom ke J-nya dihapus. Nanti minornya itu simbolnya begini, MIJ. M11, M12, M13 sampai M33 untuk matrik ukuran 3x3. Kalau matrik ukuran 4x4 ya berarti ada 16 minor gitu ya. Kalau matrik ukuran 5x5 ya ada 25 minor. Tapi kan pada saat kita menghitung Laplace kan tidak semuanya harus dihitung gitu kan. Jadi yang diperlukan aja gitu. Tapi sekarang kita mau cari tahu dulu. Misalnya matrik A ini ya, minornya berapa saja. Jadi, definisi minor adalah determinan dari matrik submatrik yang tersisa ketika baris ke I dan kolom ke J itu dihapus dari matriknya. Gitu ya. Kita lihat. Contoh ya, saya langsung ke contoh aja. Misalnya kita punya matrik A, ini 3x3, elemennya sebagai berikut. 210, 121, 01, min 2. Kita nyari minornya dulu ya. Belum nyari determinannya nih. Nah, berarti minornya kan ada 9 kan. Ada M11, M12, M13 sampai M33. Nah, kita coba perhatikan. M11 itu berarti determinan submatrik yang tersisa ketika baris 1 sini dan kolom 1 dihapus. Bayangkan, ini hilang. Maka yang tersisa kan matrik ini. Ya kan? 21, 1, min 2. Jadi ini yang disebut submatrik. 21, 1, min 2. Lalu minornya submatriknya 1, 2 itu berarti baris 1, kolom 2. Baris 1 hilang, kolom 2 hilang. Maka yang tersisa adalah 1, 1, 0, min 2. 1, 1, 0, min 2. Gitu ya. Matrik minor 1, 3 berarti baris 1 hapus, kolom 3 hapus. Yang tersisa adalah matrik 1, 2, 0, 1. Nih, gitu. Nah, ini dilakukan sampai semua elemen dari matrik itu. Berarti ini ada 9 minor, gitu ya. Nah, kemudian ini dihitung nih determinannya setiap elemen ini. Jadi sebentar, tadi saya sudah hitung belum ya? Nah, ini ya. Nih, kita tulis ulang. Jadi matrik ini minornya minor 1, 1 itu adalah 21, 1, min 2. Determinannya berapa? 2 kali min 2 dikurangi 1 kali 1. Berarti min 4, min 1. Hasilnya min 5. M12 berarti bayangkan saya pakai bayangkan di sini baris bayangkan baris 1 kolom 2-nya hilang. Maka ini baris 1 kolom 2 hilang. 1, 2, 0, min 2. Jadi 1 kali min 2 dikurangi 0, hasilnya min 2. Dan seterusnya sampai 9 minor itu selesai kita hitung. Gitu ya. Nah, ini minornya. Lalu kofaktornya rumusnya begini. Nah, ini kan matrik-matrik minornya ya saya tulis. Lalu matrik itu apa namanya? Nanti akan ditampung di dalam matrik kofaktor. Nah, rumusnya kofaktor itu adalah saya belum tuliskan rumusnya ya. Ini tak tuliskan sini deh.
Rumusnya kofaktor itu matriks minor yang dikalikan min 1 pangkat M plus J. Sorry, ini pen dulu. Nah, jadi C atau kofaktor, ini CIC ya. Karena jumlahnya kofaktor kan ada kayak minor kan. Ini rumusnya adalah min 1 dipangkat I ditambah J. Jadi jumlah indeksnya. Min 1 itu kan kalau di pangkat genap, dia jadi plus 1 nilainya. Tapi kalau pangkatnya ganjil, min 1 kali min 1 kali min 1. Hasilnya negatif, min 1. Nanti kalau pangkat genap, plus lagi. Pangkat ganjil, min gitu ya. Jadi operasi min 1 pangkat I plus J itu hanya memberikan tanda plus dan min. Nah, ini minornya nih. M, I, J. Nah, jadi posisi kofaktor ini ya, C11 itu dari min 5 kali plus 1. Karena 1 tambah 1 itu 2. Jadi min 1 pangkat 2 jadi 1. Jadi plus 1. Nah, plus 1 kali min 5, min 5. Sekarang minornya 1, 2. Itu kan hasilnya min 2. Ketika masuk ke dalam matriks kofaktor, kan dia harus dikalikan min 1 pangkat 1 tambah 2. Jadi min 1 pangkat 3. Jadi min 2 kali min 1. Jadi hasilnya plus 2 gitu. Jadi gampangnya tuh gini, diberi tanda aja. Ini plus, ini min, ini plus, terus ini min, ini plus lagi, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Jadi tidak ada tanda yang sama pada baris atau kolom yang berdampingan. Selalu berbeda. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ngitung tuh, minornya dapat terus dikasih tanda. Nah, itu nanti jadi kofaktor. Min 5 kali plus 1, min 5. Min 2 kali min 1, plus 2. 1 plus. Sini min 2 kali min 1, plus 2 jadinya. Min 4 kali plus, ini min 4. 2 kali min 1, min 2. 1 kali plus 1, 1. 2 kali min 1, ini min. 3 kali plus 1, 3. Nah, ini yang disebut dengan matriks kofaktor. Nanti kalau misalnya kita hanya milih baris 1 ya, kita hanya perlu menghitung minor-minor di baris 1 aja. Yang lain nggak usah. Atau kalau kita milih kolom 1, ya berarti kita hanya hitung di elemen kolom 1 aja. Yang lain nggak usah. Gitu ya. Ini matriks kofaktor. Nah, kalau diperlukan mengumpulkan kofaktornya, maka kita buat matriks seperti ini. Nah, sebetulnya ada manfaatnya juga ketika kita mengubah mengumpulkan elemen-elemen kofaktor itu ke dalam sebuah matriks karena kalau kofaktor ini kita transpose ya, ini hasilnya adalah adjoint. Jadi ini adjoint dari matriks A. Itu dari kumpulan kofaktornya lalu ditranspose baris jadi kolom, kolom jadi baris. Gitu. Nah, saya kalau tidak salah sih saya sudah tuliskan sebentar ya di belakang. Atau ketemu nanti aja, coba ya kalau ada ya. Saya kembali ke depan dulu. Di sini ya tadi. Minor dan kofaktor itu, oh iya, kofaktornya kehapus. Oh ini. Maaf. Nah, ini yang saya cari. Jadi kofaktor, kalau kita singkat CIC ya, itu hitungannya dari min 1 pangkat I plus J kali minornya. Nanti maksudnya ke sini. Plus min, kayak tadi ya. Oke, sampai di sini. Menghitung minor dan kofaktor ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, lanjut ya. Oke, nah, jadi sekarang kita lanjutkan metode Laplace-nya.
Yang tadi ya, Laplace itu eh nih, kan sebetulnya Laplace itu adalah ekspansi kofaktor pada baris ke I atau kolom ke J. Jadi boleh milih gitu. Jadi kalau misalnya baris pertama ya kita ambil elemen A11, A12, A13. Masukkan ke sini. Nanti dikalikan kofaktornya kan gitu ya. C11, C12, C13. Nah, cara nyari kofaktornya gimana? Cari minornya, lalu kasih tanda plus, min, plus. Makanya di sini plus, min, plus. Gitu. Jadi ini minor, diberi tanda plus, min, plus. Gitu ya. Sekarang kita coba contoh. eh Tadi pakai pakai apa namanya Sarus, kan kita sudah hitung ya, determinan matriks ini harganya atau nilainya 240. Sekarang kita coba kalau pakai ekspansi baris 1. Nah, caranya elemen baris satunya dikeluarkan dulu. 1, 2, 3. Masukkan ke sini. 1 saya kasih warna merah nih. Jadi 1 ke sini ya. 2, 3. Langsung kasih tanda aja. Plus, min, plus. Kalau yang dipilih baris 2 berarti posisinya mulai min ya. Kalau yang dipilih kolom ketiga, lihat di sini plus, min, plus. Oh, berarti ini mulainya plus, min, plus gitu. Oke, sekarang saya kembali. Karena ini ekspansinya kita pilih baris 1, angka 1, 2, 3-nya letakkan dulu. 1, 2, 3. Kok ini jadi min, Bu? Karena tandanya kofaktor, posisi kedua itu min. Plus, min, plus. Plus, min, plus. Lalu baru kita ambil submatriknya, minornya. Baris 1, kolom 1 hilang, yang tersisa adalah matrik 5, 6, min 8, 9. Gitu ya. Kolom kedua berarti baris 1, kolom 2 hilang. Yang tersisa submatriknya adalah min 4, 6, 7, 9. Gitu ya. Ini kita tulis. Berikutnya, 3 itu kan ada di baris 1, kolom 3. Bayangkan ini hapus. Berarti yang tersisa kan matrik ini. Jadi min 4, 5, 7, min 8. Oke ya. Sekarang kita hitung nih minornya berapa. 5 kali 9, 45. Dikurangi 6 kali min 8. Berarti dikurangi min 8. Jadi plus 48. Ini juga begitu. Min 9 kali 4 dikurangi 6 kali 7. Jadi min 36, min 42. Min 4 kali min 8 plus 32 dikurangi 5 kali 7. Min 35. Jadi ini min 3 gitu ya. Sudah kita hitung ini hasilnya 93. Ini min min berapa ini? 78 ya kali plus min 2 jadi plus 156. Lalu ini plus 3 kali 3 berarti sorry. Plus 3 kali min 3 jadi min 9 ya. Ini kalau dihitung 240 gitu. Sama kayak waktu kita ngitung Sarus. Ya, ini pakai ekspansi baris 1. Kalau pakai yang lain ya kita coba. Nah, sekarang pakai kolom. Kalau kolom, misalnya kita pakai kolom pertama. Kolomnya tidak harus pertama ya, barisnya juga tidak harus pertama. Kalian bebas, pakai kolom kedua boleh, ketiga boleh. Kalau kolom pertama berarti angkanya 1, min 4, 7. Keluarkan. 1, min 4, 7. Ini plus, ini min, ini plus. Ya. Min 4 kali min jadi plus 4. Kalau ini sudah plus, aman. Sama kayak tadi, eh, 1, 1 berarti matrik yang tersisa adalah 5, 6, min 8, 9. Lalu angka 4 ini barisnya tutup, kolomnya tutup. Jadi tersisa yang kelihatan tuh matrik 2, 3, min 8, 9. Gitu ya. Kemudian angka 7 ada di mana ini? Kolom 1, baris 3. Hapus. Berarti matrik kecilnya adalah 2, 3, 5, 6. Kalau dihitung, hasilnya 240 lagi. Gitu. Ya, jadi bebas. Saya kasih contoh satu ya.
Misalnya kita sekarang milih misalnya kolom 3. Kolom 3 berarti, sorry. Kolom 3 berarti yang dikeluarkan itu, jadi nanti sini plus, min, plus gitu ya. Plus, min, plus. Tapi angkanya berarti ini 3, ini 6, ini 9. Gitu kan ya. Lalu matrik kecilnya sekarang 3, kalau ini dihilangkan, maka yang tersisa min 4, 5, 7, min 8. Jadi di sini min 4, 5, ini 7, ini min 8. Kemudian 6 ini kan min. Ya, jadi ini jadi min. Matriknya ini hilang. Berarti yang tersisa 1, 2, 7, min 8. Jadi ini 1, 2, 7, min 8. Kemudian yang 9 plus ya. Jadi ini eh, kolom 1 hilang, baris 3 hilang. Jadi 1, 2, min 4, 5. Ini 1, 2, min 4, 5 gitu ya. Berikutnya kita hitung ini 3, ini min 6, ini plus 9. Oke, min 4 kali min 8, 32. Dikurangi 35. Lalu ini 1 kali min 8, jadi hasilnya min 8 dikurangi 14. Yang ini 1 kali 5 dikurangi min 8, jadi plus 8. Itu ya. Oke, sekarang 32 dikurangi 5, dikurangi 35, min 3, dikali 3 jadi min 9. Kemudian min 8 dikurangi 14 itu min 22 kali 6. Berapa? Min 22 kali 6. 22 kali 3 itu 6 kali 2. 132 ya. Plus ya. Karena dikalinya min 6. Lalu yang ini 5 kali 8 itu 13. 13 kali 9 berarti berapa? 13 kali 9. 90 ditambah 27. 117 ya? Oke, kita coba hitung. 132 tambah 117 itu 249. 249 dikurangi 9, 240. Jadi tetap kalian boleh pilih kolom manapun atau baris manapun. Pilih salah satu aja. Ini kan kita lakukan berkali-kali untuk ngecek ya. Apakah hasilnya sama. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Saya tak minum dulu ya. Ini eh, metode Laplace. Jadi kalau punya matrik besar, pakai ini tuh cepat. Di samping mengetahui sifat-sifat yang lain. Gitu. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Oke, nah kalau cara pertama tadi dengan Sarus, cara kedua dengan Laplace, cara ketiga dengan menggunakan sifat-sifatnya. Sebetulnya tidak digunakan secara langsung, tapi kalau kita tahu sifat-sifat determinan, maka akan menghemat proses perhitungan. Gitu. Nah, sifat ini ada 9. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, apabila ada matrik yang baris dan kolomnya sebanding, maka determinannya sudah pasti 0. Ini akan sangat bermanfaat kalau matriknya besar. Kalau mau dihitung determinannya itu lama. Jadi
akan cepat kalau kita coba lihat dulu ada nggak baris atau kolom yang sebanding gitu. Nah, sebanding itu maksudnya gimana? Sebanding itu maksudnya begini, bisa terjadi pada kolom, bisa pada baris ya. Misalnya, baris satu tuh dua kalinya baris dua, atau kolom tiga itu enam kalinya kolom satu, misalnya begitu. Nah, itu tuh nggak usah dihitung, determinannya pasti nol. Kita cek ya. Kita cek, misal ya, contoh. Ini ya, yang pertama, hmm, sebanding itu begini. Saya nggak usah tulis ininya ya, apa namanya sifatnya ya. Saya langsung matriknya aja. Sebanding itu begini. Misal ya kita pakai contoh yang matrik kecil aja. Karena ini nanti juga analog akan berlaku juga terhadap matrik besar. Jadi saya akan pakai matrik 2 kali 2 aja. Matrik. Gini ya. Misalnya baris 2 itu 10 kalinya baris satu. Jadi kalau baris satu misalnya 1 sama 2, baris 2-nya itu 10, 20 misalnya. Coba ini kalau kita cari determinannya pakai cara yang paling sederhana aja. Kan ini jadinya 1 kali 20, ya kan? Dikurangi 2 kali 10. Sama dengan 0. 20 min 20 gitu. Terhadap kolom juga sama. Misalnya kita punya matrik kolom 2-nya itu min 5-nya kolom 1 gitu ya. Kalau kolom satunya 1, 2, lalu ini dikalikan 5, min 5, ini juga dikalikan min 5 gitu. Maka ini kalau kita hitung 1 kali min 10 ya, dikurangi min 5 kali 10 gitu. Jadi sama dengan min 10 ditambah min 10 ditambah 10 sama dengan 0 gitu. Jadi kalau kita tahu sifatnya, itu kita nggak perlu hitung determinannya. Udah tulis aja 0 gitu. Ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang sifat kedua. Sifat yang kedua, sebuah determinan juga akan sama dengan 0 kalau ada baris atau kolom yang elemennya 0. Ini secara logika aja ya iyalah ya. Kalau kita hitung secara sarus, kan pasti akan lewat baris itu, selalu lewat baris atau kolom yang ada nolnya gitu. Kita coba lihat contohnya. Ini sifat kedua tuh kalau kita punya, misalnya matrik 2 kali 2 aja ya. Atau mau 3 kali 3 pakai sarus boleh. Saya pakai 2 kali 2 aja. Ini angkanya rumit deh misalnya. Ini. Lalu yang ini min gitu. Tapi ini 0. Jadi baris 2 tuh semuanya 0. Ini kan berarti kita hitung determinannya 1034 kali 0 dikurangi min 3765 kali 0 kan gitu ya. Sama dengan 0 gitu. Ya, itu sifat kedua. Sifat ketiga, determinan sebuah matrik A itu sama dengan transposnya. Jadi kalau ada matrik nih terus ditranspos, maka determinannya tidak berubah, sama. Ya, kita coba cek. Saya akan pakai ini misalnya. Sorry. Misalnya matrik A
itu sama dengan ini saya pakai 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau kita hitung determinannya, ini kan 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3 kan gitu ya, sama dengan min 2. Nah, sekarang kalau kita hitung, kita cari transposnya, di A transpos, ini kan berarti matriknya baris 1, 2-nya jadi kolom ya. Ini 3, 4. Coba kita hitung determinannya. Sama dengan 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2. Hasilnya min 2. Jadi sama ya. Jadi determinan sebuah matrik dengan determinan transposnya itu sama. Jadi artinya matrik walaupun setelah itu ditranspos itu tidak mengubah nilai determinan. Ya. Lalu sifat yang keempat, kalau kita punya dua buah matrik yang dijumlahkan, lalu dihitung determinannya, hasilnya tidak akan sama dengan penjumlahan determinan masing-masing matriknya. Ya, jadi misalnya ini saya kasih nama matrik B ya. Oke, ini matrik C. Yang ini kan matrik A. Sekarang sifat keempat. Misalnya kita punya matrik A plus B, ya. Matrik A plus B berarti, ini saya copy aja. Matrik A-nya ini ditambah matrik B-nya ini. Maka ini hasilnya adalah 1 ditambah 1, ini 2. 2 ditambah 2, 4. 3 tambah 10, 13. 4 tambah 20, 24. Gitu ya. Nah, ini kalau kita cari determinannya, ini kan berarti 2 kali 2, 4, 48. Dikurangi 13 kali 4, 52. Sama dengan min 4. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita cari determinan dari masing-masing matrik ya. Kalau determinannya A kan kita sudah tahu nih. Sama dengan min 2. Sedangkan determinannya matrik B hasilnya 0. Nah, berarti kalau kita hitung determinan A ditambah determinan B, itu artinya hasilnya sama dengan min 2 plus 0. Itu sama dengan min 2. Dan ini enggak sama. Ini kuning, ini biru, enggak sama nih. Gitu ya. Jadi betul bahwa determinan dari penjumlahan matrik A dan B itu tidak sama dengan ini. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau perkalian sama. Nanti kalian coba sendiri ya. Determinan dari perkalian matrik A dan B itu sama. Hasilnya kalau kita hitung determinannya dulu baru dikalikan. Gitu.
Jadi yang nomor 5, kalau A kali B, dikali, ini sama dengan berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 10, berarti 21. Yang baris 1 kolom 2, 1 kali 2 ditambah 40. Ini 3 kali 1 ditambah 40, lalu 3 kali 2, 6, ditambah 80. 86. Ya, sekarang ini perkalian. Determinannya 21 kali 86 dikurangi 42 kali 43. 0. Nah, sekarang kita nih, ini kalau dikalikan 0, jadi sama. Itu ya, sama nih. Itu ya. Oke. Nah, nomor 6 nanti coba sendiri ya. Ini inverse. Inverse-nya matrik itu sama, determinannya sama dengan eh, apa namanya, seperdeterminan dari matrik A. Oh, bentar. Ini sekalian aja. Kita pakai contoh matrik. Kebetulan kemarin sudah dihitung ya matrik A. Saya pakai matrik A nih. Inverse-nya adalah, karena ini 2 kali 2, kan begini ya. Seper AD kali min BC, jadi ini seper min 2, sebetulnya seperdeterminan tuh. Lalu matrik yang sini diubah posisinya. 1 sama 4 ditukar, 2 sama 3 tetap tapi diberi tanda min. Ini di pertemuan pertama sebenarnya sudah singgung ini. Jadi sekarang determinannya adalah, sorry, ini determinan. Ini ya inverse-nya, maaf. 4 dikali min setengah, berarti ini min 2. Min 2 dikali min setengah, berarti ini 1. 3 dikali min setengah, berarti ini plus 3/2. Lalu ini min setengah. Gitu ya. Sekarang kita hitung determinannya. Min 2 kali min setengah itu 1. Ini tuh belum saya hapus. 1 kali min 1 dikali 3/2 itu 3/2. Jadi 1 dikurangi 1,5. Min setengah. Ini min setengah ya. Nah, kasih warna dulu. Sekarang kita hitung determinan A. Determinan A kan kita tahu ya.
sama dengan min 2, ya kan? Determinannya ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang determinannya A min 2, determinannya ini seper min 2 kan gitu. Ini kan boleh ditulis begini kan. Ini 1, ini min 2. Gitu. Makanya determinannya inverse matrik itu adalah seper determinan A. Jadi ini seper determinannya ini. Gitu ya. Oke, itu keenam, sifat keenam. Sekarang kita lihat tuh 3 sifat berikutnya ini berkaitan dengan apa namanya? Sebentar ya. Nyalakan lampu. Berkaitan dengan operasi elementer baris. Kan ada 3 tuh ya. Kita boleh nuker, kita boleh mengalihkan baris dengan konstanta sembarang, skalar sembarang, asal nggak nol, sama kita boleh menambahkan satu baris tertentu dengan sekian kali baris yang lain. Nah, ternyata operasi-operasi yang kita lakukan itu berdampak pada nilai determinannya. Jadi ketika kita misalnya mencari determinan dan melakukan operasi ini harus hati-hati. Hanya berdampak pada determinan ya, tidak berdampak pada yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat sifat yang nomor 7. Ini operasi baris sekian dikalikan sekian kali. Maka nilai determinannya juga akan berubah menjadi sekian kali. Gitu. Semula matriknya itu determinannya 2 misalnya. Lalu dioperasikan baris kedua dikali 10. Maka nanti determinannya akan 10 kalinya. Gitu. Kita coba ya. Nomor 7. Nomor 7, saya pakai ini. Kalau ada matrik A, ini determinannya kan kita tahu ini. Min 2. Oke, sekarang kita lakukan operasi baris kedua dikali 10. Kan nanti operasinya menjadi gini kan. Baris kedua dikali 10, maka ini menjadi 30, ini 40 kan gitu ya. Sekarang kita hitung determinannya. Determinan dari matrik ini sama dengan 40 min 60. Sama dengan min 20. Tuh. Semula min 2. Terus kita lakukan operasi baris kedua dikali 10 ya. Jadi determinannya jadi min 20. 10 kali lipatnya. Gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau menggunakan operasi ini. Harus diantisipasi gitu ya. Nanti saya ajari cara mengantisipasi. Nah, saya lanjutkan dulu sifat nomor 8 berkaitan dengan operasi tukar tempat. Baris kedua ditukar dengan baris 1 atau kolom ke-1 ditukar dengan kolom ke-5 misalnya. Ini akan mengubah tanda determinannya menjadi negatifnya atau sebaliknya. Pokoknya berubah tanda. Yang semula 2 jadi min 2. Yang semula min 2 jadi 2 gitu. Kita lihat. Saya masih pakai operasi ini. Nih, sekarang operasinya warnanya saya kasih biru. Nah, kita lakukan operasi baris kedua ditukar dengan baris ke-1. Kan berarti ini 3, 4, 1, 2. Kita hitung determinannya. Sama dengan 6 dikurangi 4. 2. Tuh. Jadi positif. Ya.
Jadi berubah tanda kalau kita lakukan operasi tukar. Tuh. Nah, yang paling aman adalah operasi nomor 3. Misalnya baris sekian ditambah sekian kali baris yang lain. Itu tidak mengubah nilai determinan. Aman. Jadi misalnya saya masih pakai ini. Lalu misalnya saya mau mengenalkan anak K3 ini, berarti saya punya operasi baris kedua ditambah min 3 kali baris ke 1. Itu. Jadi ini operasinya kan hasilnya jadinya begini ya. Satu sama di sini aja ya. Baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Ini nanti pasti 0. 4 dikurangi 3 kalinya 2. Jadi ini min 2. Nah, hitung determinannya. Min 1 kali min 2, min 2. Dikurangi 2 kali 0. Hasilnya min 2. Tetap tidak berubah. Gitu. Ya. Itu sifat-sifat determinan. Jadi kalau mengetahui sifatnya, maka misalnya kita punya matrik ini, matriknya tuh besar kayak gini. Gitu ya. Ini kita bisa langsung tahu, oh ini nggak usah dihitung, misalnya gitu. Ini akan sangat bermanfaat. Kalau mengetahui 9 sifat tadi ya. Gitu. Oke, nanti akan kita coba. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Sekarang, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, ini sifat-sifatnya. Sudah 3 cara ya, Sarus, Laplace, sama sifat. Oke, berikutnya. Metode berikutnya yang kita bisa lakukan untuk mencari determinan matrik adalah dengan mereduksi jumlah barisnya atau mengurangi jumlah barisnya. Artinya, diperbanyak angka 0 di dalam matrik tersebut. Nah, jadi caranya adalah dengan membuat matrik itu menjadi matrik diagonal utama. Karena kalau kita punya matrik diagonal utama, maka perkalian determinannya adalah perkalian elemen-elemen di diagonal utamanya aja. Gitu. Jadi itu kalau kita punya matriks segitiga ya, determinannya udah ini aja. 2 kali min 3 kali 6. Yang lain nggak usah dihitung karena pasti nanti akan ketanggor dengan perkalian 0. Gitu. Jadi kalau kita punya matriks terus diubah menjadi matriks seperti ini dengan operasi elementer baris, maka determinannya pasti ketemu. Tinggal mengalihkan elemen utama gitu. Kita coba ya. Nah, ini masih dengan matriks yang sama tadi. Determinannya 240. Sekarang kita akan coba ubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Oke. Pertama nih, kan kita harus mengenalkan angka min 4 ini dan 7. Operasi yang saya lakukan adalah baris 2 ditambah 4 kali baris 1. Kan jadinya begini. Ya. Oke. Kemudian baris ketiga, kalau mau mengenalkan ini, berarti baris ketiga harus dikurangi 7 kalinya baris 1. Itu ya rumusnya ini. Baris 3 dikurangi 7 kali baris 1. Nah, sekarang kita hitung. Min 4 ditambah 4 jadinya 0. Ya. Lalu 5 dikurangi ditambah 8 kali 4 kalinya 2, berarti 5 ditambah 8, 13. 6 ditambah 4 kalinya 3, berarti 6 ditambah 12, jadi 18. Berikutnya, kita mengenalkan baris 2 ya. Baris 1, 3 dikurangi 7 kali baris 1, jadi 7 dikurangi 7, 0. Min 8 dikurangi 7 kalinya 2, berarti min 8, min 14, min 22 hasilnya.
9 dikurangi 7 kali 3, berarti 9 min 21. 9 dikurangi 21, hasilnya min 12. Nah, sekarang kita lihat, ini operasinya nomor 3 atau nomor 9. Sifat nomor 9, artinya operasi ini tidak mempengaruhi nilai determinan. Semula determinannya berapa, ini masih tetap. Gitu ya. Jadi tidak ada aksi lain yang perlu kita tambahkan. Nah, berikutnya yang kita lakukan kan mengenolkan angka min 22 nih. Tapi pivotnya kan turun di sini. Jadi pivot itu kan bergerak ya. Semula pivot atau pivot itu apa ya, kayak patokannya. Tuh. Ini min 22 mau dinolkan dengan pivot 13. Kan susah ya. Akan lebih gampang tuh kalau pivotnya 1 kayak gini nih. Jadi, langkah berikutnya kita boleh mengubah angka 13 ini menjadi 1. Caranya gimana? Dengan membagi 13 ini kita bagi 13. Artinya kan berlaku ke semua baris kan? Jadi sekarang baris kedua dibagi 13. Rumusnya begini. Nah, operasi ini akan mempengaruhi nilai determinan, maka nanti determinannya juga akan menjadi sepertiga belasnya, kan gitu ya. Jadi kita harus mengantisipasi supaya kembali ke nilai semula gimana? Dikalikan 13. Gitu. Jadi ini adalah pengali karena kita melakukan operasi ini. Jadi gampangnya ini kalau dikali ini kan kembali ke angka 1. Gitu. Jadi kita letakkan angka 13 di sini. Lalu ini dibagi 13, ini bagi 13. Hasilnya ini 1, ini 18/13. Gitu ya. Nah, berikutnya tinggal satu operasi mengenolkan ini aja. Min 22 supaya jadi 0 dengan pivot di angka 1, berarti rumusnya adalah baris 3 ditambah 22 kali baris 2. Berarti rumusnya adalah baris 3, pangkatnya 22, terus pengalinya nanti untuk dikalikan ke baris 2. Jadi H32 pangkat 22 gitu ya. Angka 13 yang ikut, jangan ditinggal. Tuh. Jadi sekarang ini 0, ini juga pasti 0 karena min 22 tambah 22, 0. Nah, min 12 kan hitungannya begini nih. Min 12 ditambah 22 kali elemen baris 2. Baris 2 itu ini ya, 18/13. Nah, berarti kan nanti ada angka 13 ya. Jadi per 13. Jadi ini sekarang dikalikan min 12 kali 13 supaya penyebutnya sama. 12 kali 13 itu 156, berarti ini min 156 per 13 ditambah 22 kali 18 396 min 13. Jadi hasilnya adalah 240 per 13. Nah, nilai ini masukkan ke sini. Dah. Ini sudah Yang jadi tengah materi. harusnya 28 gitu. Yang mana? Yang tengah 22 kali 13 bukan 18. 22 kali. Oh, posisinya. Pengalinya kan 22. Sini. Ya, kali 13. Kali 3. Oh, enggak. Ini nanti. Ini ngitung ini dulu. Elemennya yang nanti akan dimasukkan di sini. Kan pakai rumus ini. Baris 3. Baris 3 kan ini ya. Ditambah 22 kalinya baris 2. 22 kalinya baris 2. Yang lama. Baris 2 ini. Jadi 240 hasilnya. Dan ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, lalu saya lanjutkan dulu ya. Ini kan sudah jadi matriks segitiga atas kan? Berarti kan hasilnya 1 kali 1 kali ini. Tuh. Itu adalah 240
per 13. Nah, pengali 13 itu ngikut ke sini. Maka ini nanti dicoret kan jadinya. Hasilnya 240. Sama seperti determinan eh, yang kita gunakan cara lain di depan tadi. Semuanya 240. Gitu maksudnya. Gitu? Nah, kalau yang dua-dua ini saya nggak hitung, ini langsung yang sini. Kalau ini kan sudah pasti nol, jadi nggak usah dihitung. Karena rumus rumus ini kan kita ngambil dari sini. Bagaimana caranya supaya 22 min 22 ini jadi nol? Kan ditambah dengan 22 kali satu. Jadi nggak usah pakai hitungan. Ini tuh langsung hitungan di kolom ketiga. Kolom duanya nggak saya hitung. Ini sudah pasti nol. Kita tinggal menghitung ini nih, min 12. Ini, sini. Gitu ya. Bisa diikuti? Oke, tidak ada respon, saya lanjut ya. Nah, ini ajoin yang tadi ya. Apa namanya? Transpose dari kofaktor, itu ajoin. Nah, udah jadi dari 4 cara itu bebas dipilih yang mana, gitu. Nanti apa namanya? Kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Contoh ya, misalnya nomor nomor E nih, contoh nih. Di kolom kedua, di baris kedua itu kan ada dua angka nol. Maka ini akan cepat kalau kita pakai Laplace dengan memilih ekspansi baris dua. Jadi contoh ya, ini contoh aja. Misalnya kalian bebas sih mau pakai yang mana. Oke, nah pakai Saurus ya boleh sih. Tapi kalau pakai Laplace ya, misalnya kita pakai dengan metode Laplace, kita pakai ekspansi baris dua. Kenapa? Karena banyak angka nolnya. Jadi usahakan pilih baris atau kolom yang banyak angka nolnya. Nah, karena Laplace itu kan rumusnya adalah elemen baris atau kolom yang terpilih dikalikan kofaktornya kan. Nah, ini yang kolom satu sama kolom dua nggak usah dihitung. Jadi kita langsung determinannya adalah katakanlah ini matriks E ya. Oh, gini deh. Kalau pakai ekspansi baris 2, ini 0, nggak usah dihitung, ini nolnya, ini 0 lagi, lalu min 2. Tandanya sekarang. Ini plus, min. Jadi di sini min, gitu. Ini min. Oke, gampangnya begitu. Saya tulis dulu, ini untuk tandanya. Karena mulanya di sini kan plus, min. Nah, terus ini dikalikan matrik kofaktornya. Matrik minornya. Kalau ini hilang, berarti kan matrik yang tersisa adalah 3, 6, min 2, 1. Udah, kita tinggal hitung. Ini nanti jadi plus 2 kali 3 kali 1, 3 dikurangi 12. Ya, dikurangi min 12. Jadi ini 2 kali 15. Sama dengan 30. Gitu. Ini salah satu contoh apa namanya penggunaan Laplace. Jadi nanti kalian bebas, kalian hanya bertugas menghitung determinan dari matrik-matrik berikut. Gitu ya. Pakai cara manapun bebas. Pakai sifat-sifatnya boleh. Oke. Nomor 2, silahkan hitung berapakah nilai alfa di sini jika determinannya 0. Jadi matrik ini sudah diketahui determinannya 0.
Karena ini matriknya 2 kali 2, pakai sarus aja ya. Ini kali sini dikurangi arah sebaliknya. Nanti akan muncul persamaan kuadrat. Jadi harusnya nilai alfanya nanti akan ada ini atau ini gitu. Nilai alfanya, alfa 1 berapa, alfa 2 berapa. Karena ini persamaan kuadrat. Oke. Nomor 3 juga sama. Determinannya ini 0, determinannya ini juga 0. Nilai X-nya berapa? Ya. Yang nomor 4, nah ini kan banyak angka nolnya nih. Jadi caranya harusnya gampang, tapi akan gampang bayangkan angkanya itu cuma 5. Coba kalau angka-angka itu ada di tengah-tengah sini, dia jadi matrik diagonal di mana elemennya ada di diagonal aja. Nah, jadi caranya ini harusnya ini bisa nih baris 5 pindah ke baris 2. Jadi kan nanti min 2 jadi di sini, min 4 jadi di sini. Lakukan operasi penukaran baris dulu sampai nanti elemennya jadi di sini toh. Tapi ingat ketika kita melakukan operasi penukaran baris, dampaknya apa? Nah, diantisipasi. Kalau dampaknya berubah tanda, nuker itu kan berubah tanda ya, maka harus dikali min 1 gitu. Kalau di sini tadi ada pengali 13 kan, saat kita menghitung ini tuh ada pengali 13. Nah, kalau operasinya nuker, maka di sini ditambahkan pengali min 1 supaya tandanya berubah kembali ke semula gitu. Jadi dikalikan min 1 ya. Jadi begini, saya kasih contoh lagi deh. Ini yang nomor 4 tak hitungkan aja. Oke, teman. Ini yang pertama kita lakukan adalah 5 kali 5 ya. 5 kali 5 berarti gini aja. Nah, ini pertama kita lakukan operasi tukar baris ya. Jadi baris 2 ditukar dengan baris 5. Kan gini ya. Atau R. Boleh sama aja. Berarti baris satunya tetap. Baris 2-nya jadi baris 5 ya. Ini 0. Min 2 di sini. 0, 0, 0. Baris 3 tetap 0, 0, 3, 0, 0. Di sini baris 4 juga tetap 0, 0, 0, 1, 0. Ini jadi 0, 0, 0, 0, min 4. Gitu. Nah, tapi operasi ini kan dampaknya adalah determinannya juga akan menjadi eh, determinannya akan menjadi berubah tanda. Nah, jadi ini diberi apa namanya counter gitu. Kita kalikan min 1 supaya kembali ke nilai semula. Gitu. Nah, sekarang kan berarti determinannya tinggal bisa dihitung. Elemennya ada di sini nih. Jadi min 1 kali 5 kali min 2 kali 3 kali 1 kali min 4. Nah, gitu. Jadi min kali min plus kali min jadi nanti min 5 kali ini 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 5 berarti 120 gitu. Ini gunanya kita mengetahui sifat yang saya maksud dengan mengetahui sifat. Gitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya lainnya PR ya. Yang 5, oh ini. Oke, masih ada waktu sedikit. Ini bisa dihitung determinannya nih, walaupun nggak ada angka. Gitu contohnya ya. Kalau urutan elemennya itu urut begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Anggaplah ini determinannya itu 10. Pokoknya kalau kita punya matrik yang sudah tersusun seperti ini, maka determinannya 10. Nah, sekarang ini berapa determinannya? Ini berapa gitu. Saya kasih warna yang merah, yang kerjakan saya yang warna merah ya. Nanti yang hitam PR. Sorry. Oke, goal kita adalah mengubah ini jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah baris satu dibagi tiga semua, ya kan? Bagi tiga itu operasinya apa? Baris satu dikalikan sepertiga, gitu kan ya? Jadi sekarang operasinya eh, baris satu kali sepertiga. Nah, operasi ini berdampak. Berarti nanti determinannya akan menjadi sepertiganya. Supaya kembali ke semula harus kita kalikan tiga gitu. Hmm. Bisa di sini nggak ya? Coba. Oh ya bisa. Oke. Jadi nanti ini jadi A, B, C gitu. Ini min D, min E, min F. Ini 4G, 4H. Ini menggunakan sifat ini. 4I. Gitu ya. Berikutnya, yang baris satu kan sudah beres ya. Sekarang baris dua. Baris dua itu eh, ada negatif. Harusnya kan DEF. Berarti ini sama operasinya habis sama kayak gini. Tapi sekarang ini di baris dua. Baris dua kita kalikan min satu. Gitu ya. Maka ini juga harus dikali min satu. Sorry, sorry. Ini tiganya tetap. Belakangnya ya. Min satu. Gitu. Maka nanti ini D, E, F gitu. Ya. Lalu kemudian bentar, ini kok R2. Nah, sini ya. 3 kali. Nah, sekarang yang 4. Sama kan? Yang 4 ini menghilangkan angka 4. Berarti operasinya adalah hmm, R3 dibagi seperempat. Kan gitu ya. Dibagi 4, maaf. Dikalikan seperempat. Nah, terus ini berarti tiganya ikut. Min satunya ikut. Nah, sekarang seperempat harus diantisipasi dikali 4.
Tuh, maka nanti ini akan berubah menjadi ini G karena dikali seperempat. Ini juga dikali seperempat. Ini dikali seperempat. Udah, ini sudah apa namanya? Default. Ini sudah kita ketahui nih. Determinannya adalah 10 yang kotak ini. Berarti maka determinannya sekarang 3 kali min 1 kali 4 kali 10. Gitu. Nah, ini berarti sama dengan min 120. Ya. Oke. Nah, A, B, C, D, E, F, tugas. Yang ini nggak usah wes. Nanti ini saya tuliskan jawabannya. Gitu ya. Tapi ini sebetulnya bisa juga sih. Caranya adalah dengan membawa matrik ini menjadi matrik segitiga atas. Maka nanti ini adalah hasil perkalian diagonal-diagonalnya. Kalian boleh coba sih. Tapi PR-nya dari 1 sampai 5 aja. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan dulu ya. Karena ini sudah masuk ke jam kedua. Terima kasih. Bu, Pak Hendy. izin Ya, bertanya, Bu. silakan. Untuk tugas pertemuan yang kemarin itu belum ada di Sinau ya, Bu ya? Oh, linknya ya? Atau soalnya sudah ada belum? Soalnya kayaknya belum ada deh, Bu. Kemarin Oh saya iya. cek. Nanti tak tambahkan ya. Saya lupa ya kemarin janji. Nanti saya tambahkan waktu waktu pengirimannya juga akan saya undur sama sama seperti tugas sekarang. Nah, Gitu. iya, Bu. Masih di tahun 2025 sih kemarin Oh saya iya, ceknya, Bu. saya nanti saya undurkan ya. Oke, baik, Bu. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk ketemu minggu depan di materi Amin. berikutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.